Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar dari SD 4 Biofuel. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan morning talk kisah mualafnya Umar bin Khattab yang legendaris. Di zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat disegani sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Bahkan dalam doanya, Nabi Muhammad SAW kala itu kerap memohon agar Umar diberi hidayah memeluk agama Islam. Berikut kisahnya. Waktu itu Umar bin Khattab adalah pemuda yang gagah perkasa, berusia antara 30 dan 35 tahun. Tubuhnya kuat dan tegap, penuh emosi dan kecepatan naik darat. Kesenangannya foya-foya dan minum minuman keras. Tapi terhadap keluarga ia bijaksana dan lemah lembut. Dari kalangan Quraisy, dialah yang paling keras. Suaranya kurang keras. Dialah yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Akan tetapi sesudah ia mengetahui bahwa mereka sudah hijrah ke Abisinia dan mengetahui pula rajanya memberikan perlindungan kepada mereka, ia pun merasa kesepian berpisah dengan mereka itu. Ia merasakan betapa pedihnya hati, betapa pilunya perasaan mereka berpisah dengan tanah air. Tatkala itu Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut hijrah dalam sebuah rumah di Syafah. Di antara mereka ada Hamzah, pamannya, Ali bin Abi Thalib, sepupunya, Abu Bakar, Abi Quhafah, dan muslimin yang lain. Pertemuan mereka ini diketahui Umar. Ia pun pergi ke tempat mereka. Dia mau membunuh Muhammad. Dengan demikian, bebaslah Quraisy dan kembali mereka bersatu setelah mengalami perpecahan sesudah harapan dan berhala-berhala mereka hina. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nu'aim berkata, "Umar, engkau menipu diri sendiri. Kau kira keluarga Abdul Manaf
keluarga Abdul Manaf adalah akan membiarkan kau merajalela. Begitu sudah engkau membunuh Muhammad, tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan perbaiki keluarga sendiri. Pada waktu itu Fatimah, saudaranya beserta Sa'id bin Zaid, suami Fatimah, sudah masuk Islam. Tetapi setelah mengetahui hal ini dari Nuaim, Umar cepat-cepat pulang dan langsung menemui mereka. Di tempat itu ia mendengar ada orang membaca Al-Quran. Setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati, orang yang membaca itu sembunyi dan Fatimah menyembunyikan kitabnya. Aku dengar suara bising-bising. Apa itu? Nyatanya Umar. Tanya Umar. Karena mereka tidak mengakui, Umar membentak lagi dengan suara lantang. Aku sudah mengetahui kamu jadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya, katanya sambil menghantam Sa'id keras-keras. Fatimah yang berusaha hendak melindungi suaminya juga mendapat pukulan keras. Kedua suami istri itu jadi panas hati. Ya, kami sudah Islam. Sekarang lakukan apa saja, kata mereka. Tetapi Umar jadi gelisah sendiri setelah melihat darah di muka saudaranya itu. Ketika itu juga lalu timbul rasa iba dalam hatinya. Ia menyesal dimintanya kepada saudaranya supaya kitab yang mereka baca itu diberi kepadanya. Setelah dibacanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia merasa menyesal sekali atas perbuatan itu. Menggetar rasanya ia setelah membaca isi kitab itu. Ada sesuatu yang luar biasa dan agung dirasakan. Ada sesuatu seruan yang begitu luhur. Sikapnya jadi lebih bijaksana. Ia keluar membawa hati yang sudah lembut dengan jiwa yang tenang sekali. Ia langsung menuju ke tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sedang berkumpul di Safa. Ia minta izin akan masuk, lalu menyatakan dirinya masuk Islam. Dengan adanya Umar dan Hamzah dalam Islam, maka kaum muslimin telah mendapatkan benteng dan perisai yang lebih kuat. Dengan Islamnya Umar ini, kedudukan Quraisy jadi lemah sekali. Sekali lagi mereka
mengadakan pertemuan guna menentukan langkah lebih lanjut. Sebenarnya peristiwa ini telah memperkuat kedudukan kaum muslimin setelah memberikan unsur baru berupa kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan kedudukan Quraisy terhadap kaum muslimin dan kedudukan mereka terhadap Quraisy sudah tidak seperti dulu lagi. Keadaan kedua belah pihak ini kemudian diteruskan oleh suatu perkembangan politik baru penuh dengan peristiwa-peristiwa dan pengorbanan dan kekerasan. Baru lagi yang sampai menyebabkan terjadi hijrah dan munculnya Muhammad sebagai politikus di samping Muhammad sebagai rasul. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.